enough ya, kita mau menyatakan cukup, kita menyatakan tidak untuk konflik dan kekerasan, di mana orang muda ini seperti kerbau dicucuk hidungnya. Dia selalu dibawa kemana-mana, dan akhirnya dia karena emosi masa muda yang meletup-letup, dia sering menjadi pilar kekerasan. Ya, kami ingin motori itu, orang muda mau tampil berbeda. Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman Kompak, teman Kompak di channel YouTube-nya Kompak ya, Orang Muda Lintas Agama. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa bagi saya seorang diri dan juga tentunya bagi komunitas Orang Muda Lintas Agama. Kita sapa dulu. Halo Om Winston. Halo Kak Ningsi, Bung Tanto, semua sahabat atau teman Kompak di mana saja berada. Sebuah kerinduan untuk bisa selalu sambung rasa, satu hati, satu perjuangan ya, dengan apa yang diemban Kompak sejak 2011 yang lalu. Iya. Semangat terus. Amin, apa kabarnya nih? Sehat. Iya, Om itu tetap ceria, tetap sehat, tetap semangat ya. Terima kasih ya. Nah, bagi teman-teman Kompak yang belum kenal Om Winston Rondo, as a Kompak, beliau ini adalah pendiri. Nah, kalau tidak ada Om Winston di tahun 2011 itu, mungkin kita tidak kenal Kompak, atau bahkan kami juga tidak mengenal ini Kompak dan isu-isunya. Jadi Om Win bisa cerita sedikit ya, saya mungkin hari-hari ini dikenal ya sebagai koordinatornya atau yang tua begitu di Kompak, tapi sebenarnya beliau dan teman-teman di jajarannya waktu itu di Pemuda Gemit itulah yang menggagas ini. Sebenarnya apa sih yang membuat kemudian Om Winston waktu itu di Pemuda Gemit tapi kemudian bisa menginisiasi nih lahirnya Orang Muda Lintas Agama gitu. Jadi Gading sih sebenarnya terlalu berlebihan juga kalau tidak ada saya, tidak ada Kompak kan. Tiap zaman pasti ada salib zamannya, dan mungkin saja karena itu salib zaman kami. Ya. Jadi teman-teman Kompak, saya secara khusus sebagai Ketua Pemuda Gemit Sinode itu punya pengalaman yang traumatis terkait dengan konflik SARA ya. Mungkin masih ada yang ingat, beberapa mungkin belum lahir, 30 November 1998. Kasus 98 ya, kasus 98 pada waktu itu ada konflik yang bernuansa agama, dan kurang lebih 21 rumah ibadah umat muslim, masjid di Kota Kupang dibakar oleh massa. Saya waktu itu sebagai ketua GMKI, salah satu penyelenggara doa dan perkabungan nasional. Doa dan perkabungan nasional itu ditujukan untuk mendoakan bangsa ini agar konflik SARA di Ketapang, di Tasikmalaya, di mana-mana itu bisa selesai atau bisa diredam. Tapi justru apa yang kami ajak untuk doa itu disalahpahami dan kemudian berujung pada pembakaran rumah ibadah umat muslim. Jadi kemudian justru dia jadi konflik ya Om, niat baiknya itu. Ya, jadi dari situ memberi kami pengalaman bahwa ini rumput kering suku, agama, ras ini itu betul-betul sudah sangat rapuh, dan dengan cara apapun, dengan pemicu yang sekecil-kecilnya, bahkan sebuah ajakan doa, dia bisa menjadi konflik yang besar dan serius. Nah, dari situ saya mengambil pelajaran, dan teman-teman di Pemuda Gemit, waktu kami urus Pemuda Gemit Sinode, kita nggak bisa diam. Ini bahaya besar untuk generasi kita, karena kita memberi bahan bakar untuk tungku api yang sedang menyala. Orang muda harus buat sesuatu yang berbeda. Orang muda harus menyatakan bahwa enough, cukup sudah ini adu domba dari para politisi, cukup sudah ini adu domba dari para provokator yang punya kepentingan, apakah struktural, ekonomi dan lain-lain, tapi akhirnya anak-anak muda bangsa ini yang diadu domba. Ya. Karena itu inspirasi dari Pemuda Gemit Sinode lewat pawai paskahnya, dia mengajak, kalau bagaimana kalau waktu itu kita bikin obor perdamaian orang muda nasional, kita bergandeng tangan, kita bikin workshop, undang MUI, Keuskupan, Hindu Dharma dan teman-teman dari Buddha untuk para pemimpinnya
ini waktunya orang muda NTT bersatu, bergandeng tangan. Kita ingin melihat masa depan baru, begitu. Nah, dari benih yang tumbuh itu, perwakilan 4 agama yang hadir dengan perwakilan orang-orang muda mengarak itu obor perdamaian nasional, sebuah deklarasi bahwa kami orang muda melihat perdamaian sebagai rahmat, melihat perdamaian sebagai anugerah untuk merekatkan kebersamaan, begitu. NTT sebagai Nusa Terindah Toleransi, ya. Dan akhirnya dari situ kemudian kita dorong, udah kalau sudah selesai pawe obornya, terus empat pilar orang muda lintas agama ini mau ngapain? Nah, kemudian kita bentuk komunitas orang muda lintas agama yang kemudian hari kita kasih nama komunitas Peacemaker Kupang. Jadi semangatnya adalah enough ya, kita mau menyatakan cukup, kita menyatakan tidak untuk konflik dan kekerasan, di mana orang muda ini seperti kerbau dicucuk hidungnya, dia selalu dibawa kemana-mana. Dan akhirnya dia karena emosi masa muda yang meletup-letup, dia sering menjadi pilar kekerasan. Ya, kami ingin motori itu orang muda mau tampil berbeda. Kalau di salibnya saya ya Om Instan yang itu selalu bilang bahwa perbedaan itu bukan untuk dibeda-bedakan, tapi kita dengan perbedaan itu kita bisa bergandengan atau beririsan bersama. Setuju. Dan di kita itu kemudian berkembang tuh istilahnya aktif tanpa kekerasan. Jadi orang muda yang dikenal cepat emosi, cepat menggunakan kekerasan sebagai medianya, kita mau bilang bahwa orang muda pun bisa melakukan dialog damai, bisa melakukan upaya-upaya damai gitu. Jadi di zamannya saya hari-hari ini banyak yang datang survei, datang wawancara, kenapa sih kalian bisa ada nih komunitas gitu? Kepikiran apa begitu? Nah, kepikirannya itu tadi dasarnya adalah cukup gitu. Kalau orang muda itu hanya labelnya negatif, diprovokasi, diajak kemana saja ikut, tapi kita juga bisa berpikir kritis ya Om ya, soal bina damai, soal konflik kepentingan tadi Om Wilson sempat singgung. Dan puji Tuhan, apa yang 11-12 tahun lalu kita bangun, ternyata oleh Kaningsi, Om Sar, teman-teman itu dipupuk, dirawat dengan sengaja sehingga dia tumbuh mekar, mekar. Dan saya kira sebagai kakak, sebagai senior, kami bangga betul bahwa apa yang kita benih yang kita tabur bertahun-tahun yang lalu ternyata tidak mati di jalan cadas berbatu, tapi dia tumbuh di tanah gembur. Kita belum bisa bilang bahwa NTT akan damai, akan bebas konflik, bebas prasangka, tapi kita butuh lapisan orang muda hebat yang terus-menerus memberi diri untuk merawat perdamaian itu. Kita juga berharapnya begitu. Kalau tantangan kita hari ini adalah orang selalu berpikir Kupang atau NTT itu baik-baik saja. Kita sudah damai dari dulunya begitu. Itu yang menurut saya stereotype yang berbahaya. Dan beberapa politisi kita atau pemimpin pemerintahan kita mudah sekali terjebak. Mereka mengambil contoh masa lalu. Di Alor itu kalau bikin panitia pembangunan gereja ada umat Muslim maupun Kristen, tapi mereka tidak menyerap apa yang menjadi dasar sehingga di Alor itu bisa ada penerimaan, bisa ada keterbukaan yang memungkinkan kedua agama bersatu. Itu nilainya, pemaknaannya tidak ditarik dalam kehidupan kita hari ini, dalam praktik pemerintahan, dalam praktik hidup masyarakat, hanya sebagai sebuah contoh begitu. Nah, ini bahaya. Karena begitu kita merasa nyaman, kita merasa bahwa kita sudah selesai, di situ ruang bersamainya gampang disusupi dengan isu-isu atau ujaran kebencian atau tes-tes arena lah, orang bilang tes-tes bakar sekam, kita gampang saja tersulut begitu. Dan 2023 dan 2024 ini tahun politik, tahun di mana para politisi lihai mengelola konflik dengan mengusung bendera agama, suku dan sebagainya. Dan kalau kita tidak persiapkan orang-orang muda kita untuk dan masyarakat kita untuk hidup dalam suasana politik elektoral dengan cara pandang dan prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh, maka potensi konfliknya pasti tambah besar. Nah, menarik nih. Kebetulan Om Wilson singgung soal tahun politik ya. Kita lagi menuju ke pemilihan umum yang besar dari segala level. Kaitannya dengan anak muda nih atau orang muda nih, pasti ada banyak pemilih baru ataupun juga anak muda yang sudah biasa dalam pemilih, tapi
kita lebih kenal dengan politik identitas. Menurut Om Vincent sendiri sih sebenarnya politik identitas tuh yang benar itu seperti apa sih arahnya? Saya punya 2 Jangan komentar. sampai salah perspektifnya. 2 komentar. Komentar pertama, 1 dari 2 pemilih yang masuk ke bilik suara ke TPS 67% itu adalah pemilih milenial. Milenial. Jadi betapa menentukannya orang muda kita usia 17 sampai 35-40 tahun dalam menentukan masa depan bangsa. Ya. Jadi biru, merah, kuning, hijaunya itu ditentukan oleh orang muda kita. Nah, bayangkan kalau yang masuk itu adalah orang muda polos emosional yang mudah terbimbing oleh isu-isu sektarian, oleh olahan politik identitas. Macam apa itu masa depan bangsa kita, para pemimpin politik yang lahir dari rahim pemilu dan pilkada nanti. Jadi itu concern saya yang pertama. Kalau yang kedua, politik identitas kan pertama setiap orang secara lahiriah dia ketika dia terlahir kan dia sudah mengemban sejumlah identitas yang khas. Suku, karena orang tuanya agama ini dia bawa, dia mengikutinya, dan kita nggak bisa protes sama orang tuanya kenapa kita berambut keriting dan bersuku rote misalnya dan bukan yang lain. Ya. Itu mestinya kita terima sebagai sesuatu yang given, yang terberi. Problem muncul apalagi dalam tahun politik ini ketika identitas yang mestinya kita anggap selesai, kita terima sebagai milik setiap orang yang khas tadi, itu dipertentangkan satu sama lain. Bendera-bendera SARA itu dikibarkan oleh para politisi, bisa jadi termasuk saya juga, mudah-mudahan tidak, yaitu untuk mendulang suara pemilih. Baik pakai pendekatan suku, pendekatan agama. Nah, problem muncul ketika itu dipakai untuk memusuhi yang lain. Pilih saya dan jangan dia. Ya. Apalagi itu dipakai untuk membangun isu-isu yang bersifat perpecahan. Ya, kita periksa dan kita punya pengalaman yang sangat buruk ketika 2017 pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta itu menular ke seluruh Indonesia. Ya. Dan saya bayangkan dari komposisi calon presidennya ini pasti mulai lagi nih. Bisa. Begitu kita lihat teman yang berseragam berbeda, itu lantas sebuah prasangka muncul di sana. Nah, bayangkan kalau orang-orang muda kita, adik-adik kita yang masih SMP atau SMA atau awal kuliah yang melihat dunia itu hitam putih begitu, lantas dia dirasuki oleh wasangka ini, baik yang disebar oleh politisi dalam kampanyenya maupun hoaks yang beredar masif di medsos kita. Ya, dan dia menerima itu sebagai kebenaran tanpa saring, tanpa ada edukasi. Nah, itu problemnya di situ. Dia bisa menyebabkan tidak hanya perbedaan tapi juga mobilisasi massa yang bisa destruktif, bisa merusak. Jadi di situ khawatir kami. Iya, politik identitas itu keliru kalau kemudian kita memanfaatkannya itu sebagai sebuah isu yang kemudian berujung pada masalah gitu, konflik gitu. Orang sering pakai pilih saya karena sesama agama, jangan pilih dia karena dia agamanya ini. Ini yang bahasa-bahasa yang harus kita kritisi begitu ya. Atau kenapa dia disebut politik identitas? Karena identitas dipolitisasi. Itu dia di situ dia punya identitas yang mestinya suatu yang diterima begitu, tetapi justru dipolitisasi demikian rupa untuk kepentingan tertentu. Itu dia punya problem. Ya, identitas itu sebuah prinsip yang harus kita terima, seperti cara kita memahami bahwa memang kita berbeda, tapi justru karena berbeda itu kita jadi indah, jadi kuat bersama gitu ya. Jadi lebih kaya gitu. Betul. Nah, kebetulan juga Om Vincent tuh mention soal betapa bahayanya kalau seandainya generasi milenial kita, adik-adik muda kita dari yang SMA. Satu dari dua pemilih ke TPS itu adalah milenial. Milenial ini. Milenial dan milenial. Kalau kita bilang milenial hari ini yang pemilih juga adalah yang di sekolah menengah atas ya. Kalau SMP belum. Pemilih pemula. Ya, pemula kelas 3-an, 2 atau 3-an, terus kuliah pertama gitu itu bisa masuk. Nah, bicara soal ini kan berarti mereka juga penting untuk diedukasi. Tidak hanya edukasi soal politiknya ya, tapi justru yang dalam skop yang lebih besar, edukasi terkait keberagamannya. Bagaimana dia melihat keberagaman atau perbedaan itu dan bagaimana dia mengatasinya gitu dan menerima gitu. Nah, kira-kira pandangan Om Vincent sendiri terkait dengan keberagaman di sekolah gitu. Dulu kan Kompak kita pernah mengajak teman-teman muda dari sekolah
atau kita sebutnya ANV Goes to School ya Om ya. Setelah kita goes to school, teman-teman muda ini join di komunitas, artinya keluar ke sekolah. Nah, Kompak ke depan ini punya pemikiran untuk kita goes to school dan betul-betul menetap di sekolah. Artinya dengan sistemnya, dengan strukturnya, dengan ibu bapak gurunya kita bisa join. Kebetulan nih ada kurikulum merdeka gitu. Menurut Om Insan seperti apa nih? Ya, jadi begini. Salah satu alasan kita kemudian membentuk Kompak pada 2011 itu, tadi saya baru buka lagi cepat-cepat. Temuan surveinya agak lama, 11 tahun yang lalu itu. Jadi pada waktu itu ada survei dari White Institute, ada IAIN Sarif Hidayatullah Jakarta, dan beberapa lembaga yang memotret tentang peningkatan kekerasan berbasis agama. Dan ada temuan yang shocking, yang mengejutkan. 62,8% atau 63% dari anak-anak SMA di Jabodetabek yang diwawancara menyatakan mereka bersedia untuk diajak ikut serta merusak atau menutup rumah ibadah agama yang lain. There is no reason, tidak perlu alasan. Ya pokoknya kita berbeda, karena itu kalau kami diajak untuk menutup rumah ibadah yang lain, pasti kami bersedia. Dan itu buat kami, oke, itu ada di Jakarta sana. Tapi kita kan menerima informasi tsunami informasi yang sama, tsunami hoax yang sama, dan orang-orang muda kita yang mencari jati diri dan mencari informasi yang bebas ini sangat mudah untuk terhasut ya. Dan itu kemudian saya kira riset Kompas, riset Kompak di 22 kelurahan kan menggambarkan itu. Kita kan mulai curiga kalau kita jalan sama kalau kita melihat teman kita yang memakai identitas yang berbeda, yang memakai kalung rosario misalnya, atau yang memakai jilbab misalnya. Dulu tidak ada masalah, ketemu di sekolah, ketemu di pasar, ketemu satu bemo, duduk bersebelahan. Tapi pada waktu itu temuan kita kan orang mulai gelisah dengan teman-teman yang berbeda agama, berbeda identitasnya. Nah itu yang menjadi was-was kita. Sebenarnya dasar kita bentuk Kompak itu salah satunya karena itu, mendidik orang muda. Kita dulu bilang begini, sudahlah, yang sepuh, yang senior lupakan, karena sudah susah dia dirubah. Tapi mari kita didik generasi baru. Nah barang ini yang waktu itu kan kita belum punya akses ke sistem sekolah. Ya kita mulai dari aktif non-violence ya, pelatihan buat relawan kita masuk ke sekolah dan kampus ya. Lalu saya lihat juga Nixi mereka melakukan camp dan macam-macam gitu. Nah kalau ini dikaitkan dengan kebutuhan hari ini cocok dengan kurikulum merdeka menurut saya. Saya tidak secara langsung menjadi guru atau mengurusi kurikulum, tapi suatu waktu anak perempuan saya Cia itu cerita betapa senangnya dia dengan salah satu proyek sekolah di dalam kurikulum merdeka, itu mereka mengunjungi rumah-rumah ibadah. Jadi semacam sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa buat dia. Ya, dia sebagai ketua kelompok dan dia senang sekali. Papi Cia suka sekali ini kunjungan ke rumah ibadah. Kita wawancara romo, pendeta dan ustadz di sana ya, dan pandangan-pandangan mereka tentang hubungan antar agama, tentang bagaimana orang muda melihat keberagaman ya. Jadi itu sebagai sebuah pengalaman kepekaan sosial yang luar biasa. Dia cerita terus menerus. Jadi saya kemudian beranggapan, wah, apakah progres yang baik ini ada pada semua sekolah? Ataukah ini hanya karena inisiatif dari guru sekolah yang bersangkutan atau dari guru yang bersangkutan, masa pelajaran yang bersangkutan, sehingga dia tidak bisa berlaku sama? Karena ini akan memberi pengalaman yang luar biasa. Kan waktu dulu kita pembentukan awal, kita ajak anak-anak Kompak yang Muslim pergi ke gereja katedral atau gereja Kota Kupang. Mereka itu kan 3 gereja yang bersebelahan, tidak sampai 1 kilo, hanya beberapa ratus meter. Atau saya sendiri masuk ke Masjid Raya, Masjid Raya itu. Kami masih tanya, ini Bapak Ustadz, ini tempat boleh kita masuk dan sebagainya. Dan itu waktu sesi bercerita kan, gila nih, saya sudah 42 tahun tapi baru pernah nih. Dan itu menjadi suatu pengalaman spiritual yang istimewa. Dan itu praktik yang sederhana.
itu belum masuk ke substantif. Tapi memberi mereka kesempatan untuk merasakan perbedaan itu sebagai sebuah rahmat. Nah, menurut saya ini ide brilian, ini baik sekali. Kalau kompak dengan pengalaman 11-12 tahunnya mendidik orang muda dan ekspresi-ekspresi keberagaman yang edukatif itu bisa membagi pengalamannya dalam di sekolah ya. Apakah pendekatannya lewat muatan lokal ataukah pendidikan kewarganegaraan? Bagus kalau bisa masuk pendidikan kewarganegaraan atau praktek-praktek di kurikulum merdeka yang bisa disisipkan aspek-aspek ini ya, pembelajaran yang bisa dievaluasi atau di OSIS misalnya ya. Di OSIS misalnya kan ada sekolah tertentu di sini yang bilang oke, karena kami sekolah Katolik misalnya, maka ketua OSIS harus Katolik. Nah, padahal ada calon bagus yang didukung oleh semua orang, pada menit terakhir dia dipanggil dan bilang mohon maaf, yang jadi ketua OSIS harus agama tertentu ya. Dan itu langsung, nah kita menghargai identitas sekolahnya, tetapi apakah ruang untuk bersaing, ruang untuk tumbuh itu dirawat secara bersama-sama oleh semua. Itu juga menurut saya banyak hal yang mesti kita bereskan dalam lingkungan sekolah kita. Apakah guru-guru kita juga yang mengajarkan tentang keberagaman atau pendidikan kewarganegaraan dan mereka keberagaman ini, dia juga memahami dengan perspektif yang sama. Ya. Itu juga kalau gurunya punya problem dengan dirinya, tidak mungkin dia bisa menularkan kebaikan. Jadi tantangan menularkan kebaikan itu. Dan baik sekali kalau orang-orang muda kompak bisa berbagi hal ini dengan sekolah. Dan tentunya tidak hanya orang-orang muda kompak tapi ini juga menjadi salah satu ide gitu, karena kan dari dulu kita sadar betul bahwa ketika sekolah itu menjadi ruang yang potensial begitu. Cuman lagi-lagi benturannya adalah kalian kalau mau rubah mata pelajarannya atau apapun itu berarti rubah kurikulumnya. Dan kebetulan kurikulum kita lagi menjawab nih, ada kurikulum merdeka, baiknya semua pihak nih. Jadi tidak hanya teman-teman kompak, orang muda di luar sana yang juga ternyata guru di sekolah manapun itu, saya kira bagus kalau punya inisiasi untuk memprogramkan P5-nya untuk kegiatan saling kunjung mengunjungi. Kalau saya prinsipnya begini, kita punya tugas yang besar, baik sekolah, pemerintah, masyarakat, ya, lembaga gereja, agama, macam-macam, LSM, untuk mempersiapkan generasi muda kita hidup dalam keberagaman, untuk memperkuat NKRI di masa kini dan mendatang. Dan ini tidak bisa dibangun oleh aktor yang belum bebas dengan dirinya sendiri, yang masih melihat orang lain sebagai musuh karena perbedaan suku, agama dan sebagainya. Ya. Nah, karena itu kita punya tugas sejarah yang sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak muda kita ini. Apakah mereka di rumah ibadahnya, pendidikan di Karang Taruna, dan terutama di sekolah. Karena kita menyerahkan anak-anak kita itu 8 jam dididik di sekolah. Bayangkan kalau 8 jam di sekolah itu tidak ngapa-ngapain, hanya belajar soal pelajaran semata-mata dan tidak mendidik mereka untuk mempersiapkan diri hidup dalam masyarakat dan memimpin masyarakat di masa depan. Aktor macam apa yang bisa kita hasilkan kalau dia tidak bebas, tidak dididik dalam semacam pendidikan multikulturalisme, pendidikan tentang keberagaman. Ya. Guru macam apa yang tidak mempersiapkan diri untuk mendidik anak-anaknya sendiri agar bisa hidup lebih baik darinya dalam suasana penuh kompetisi yang penuh sangka dan potensi konflik sara di masa depan. Karena itu menurut saya itu tugas yang tidak terelakkan. Hanya soal kita menemukan dia punya titik masuk saja. Apakah di praktek, di metode ajar, di pembekalan guru, muatan lokal, macam-macam bisa kita. Saya kira sekarang ini ruangnya sangat terbuka ya. Bisa menggunakan juga media sosial gitu ya. Tapi mungkin anak-anak juga sudah bosan ya buka YouTube dan lain-lain. Tapi ruang belajar itu banyak. Tapi juga bisa mendatangkan narasumber tamu atau keluar dan mengunjungi narasumber tamu, senior-senior atau orang tua kita atau kakak-kakak kita yang punya pengalaman di keberagaman, di bidang keberagaman. Seorang pendeta, seorang romo, ataupun juga ustadz gitu, pandita yang punya perspektif keberagaman multikultural atau gitu. Mendorong anak-anak dengan pembekalan dari para pihak tadi, itu
mendorong proyek-proyek school yang super kreatif, inovatif, biar mereka dapat mengalami sendiri pengalaman memahami keberagaman itu. Karena tidak ada yang lebih istimewa daripada dia mengalami langsung, dan dia menalar dengan hatinya, oh indahnya ini persaudaraan dalam keberagaman. Siap. Ya. Sekira itu saja Om Winston. Ada lagi pesan-kesannya? Kompak maju terus ya. Ini sebuah inisiatif yang keren dan luar biasa. Tuhan memberkati perjalanan teman-teman dan jangan bosan-bosan untuk berbagi kebaikan ini. Dari NTT untuk Indonesia Damai. Iya, dari NTT untuk Indonesia Damai. Spirit sejak dari Om Winston sampai sekarang kita tetap pakai, dan itu roh yang luar biasa. Terima kasih banyak Om Winston. Sehat selalu dan sukses selalu untuk kerja-kerja dan juga cita-citanya. Dadah, sampai jumpa lagi.